Lupakan status rookie, buang jauh-jauh anggapan pembalap pelengkap. Di sirkuit Le Mans yang kejam, satu nama tiba-tiba membuat pedok Moto3 hening seketika. Veda Ega Pratama bukan cuma melaju cepat, dia terbang seperti peluru, menghancurkan dominasi pembalap tuan rumah dalam hitungan detik. Dunia balap mulai berbisik, Travis Pastrana Moto3, itu bukan sekadar julukan lelucon, itu adalah pengakuan atas kegilaan gaya balapnya. Nekat, jelas, tapi yang bikin lawan merinding, Veda bukan cuma modal berani. Di balik gaya agresifnya, ada kalkulasi dingin dan insting yang sangat tajam. Dia melihat celah di tempat yang bagi pembalap lain adalah resiko kematian. Ingat Jerez, dari posisi 17, dia merangsek ke posisi 6 dengan cara yang tidak masuk akal. Dan sekarang di Prancis, panggung itu dia kuasai lagi. Tim-tim besar mulai gelisah, data dianalisis, dan satu kesimpulan muncul. Veda tidak datang untuk tampil, dia datang untuk menghancurkan peta persaingan. Misi 5 besar di Le Mans bukan lagi mimpi siang bolong, tapi target realistis. Dari yang awalnya tidak diperhitungkan, kini menjadi ancaman serius bagi dunia. Dia tidak mengikuti arus, dia menciptakan jalannya sendiri. Veda Ega Pratama. Ingat nama ini baik-baik, karena sejarah baru untuk Indonesia sedang ditulis dengan kecepatan tinggi. Apakah podium akan pecah di Prancis? Kita lihat nanti. Veda Ega Pratama tiba-tiba jadi yang tercepat di sesi latihan Moto3 Prancis 2026. Bukan sekedar cepat, ia melaju seperti peluru, meninggalkan pembalap tuan rumah satu persatu. Dan dalam hitungan detik, pedok langsung berubah. Semua mulai bertanya, siapa sebenarnya Veda? Karena apa yang terjadi di Prancis sebenarnya sudah mulai terlihat sejak Jerez. Dari posisi ke-17, ia menembus ke posisi ke-6 dengan cara yang tidak biasa. Bukan sekedar menyalip, tapi mendominasi momen. Dan sekarang, semua itu terulang lagi. Di tengah riuhnya persaingan kelas ringan Grand Prix, satu nama muncul sebagai anomali, Veda Ega Pratama. Ia bukan sekedar pembalap muda yang sedang meniti karier di Moto3. Ia membawa sesuatu yang berbeda, gaya balap yang mentah, berani, dan nyaris tanpa kompromi. Dan di pedok, julukan itu mulai muncul. Travis Pastrana Moto3, sebuah julukan yang terdengar liar, tapi penuh makna. Karena nama Travis Pastrana selalu identik dengan satu hal, keberanian di luar batas. Dan menyandingkan nama itu dengan seorang rookie bukan hal kecil. Itu adalah pengakuan sekaligus peringatan. Karena julukan itu bukan sekedar lelucon. Pengamat MotoGP Matteo Guarenoni mengatakan hal yang sama. Di pedok, banyak yang memanggilnya seperti itu. Gaya balapnya sangat berani, seperti tidak ada rasa takut. Dan jika kamu melihat langsung di lintasan, kamu akan mengerti. Veda tidak balapan seperti yang lain. Ia tidak mengikuti arus, ia menciptakan jalannya sendiri. Di tikungan sempit saat pembalap lain bermain aman, Veda justru masuk di jalur yang tidak terpikirkan. Racing line-nya ekstrim, berbeda, dan seringkali di luar kebiasaan. Overtake dilakukan di titik-titik yang biasanya dihindari. Dan disinilah semuanya berubah. Karena apa yang bagi pembalap lain adalah resiko, bagi Veda adalah peluang. Ia melihat celah di tempat yang tidak terlihat. Ia mengambil keputusan dalam sepersekian detik. Dan yang paling gila, ia berhasil berkali-kali. Tapi, ini belum yang paling mengejutkan. Karena semua keberanian itu bukan tanpa kontrol. Di balik gaya agresifnya, ada ketenangan, ada perhitungan, dan ada insting yang sangat tajam. Inilah yang membuatnya berbeda. Bukan hanya nekat, tapi cerdas. Dari satu seri ke seri berikutnya, performanya terus meningkat. Bukan hanya posisi akhir, tapi cara ia sampai ke sana. Lebih bersih, lebih efektif, dan lebih berbahaya. Kembali ke Prancis, sesi latihan yang seharusnya biasa berubah menjadi panggung pembuktian. Ia melesat tanpa ragu dan satu persatu waktu terbaik mulai ia kalahkan, termasuk pembalap tuan rumah yang seharusnya lebih diunggulkan. Pedok mulai sunyi bukan karena sepi, tapi karena terkejut. Tim-tim besar mulai memperhatikan, data mulai dianalisis, dan satu kesimpulan mulai muncul. Veda tidak datang ke Le Mans hanya untuk tampil cepat. Ia datang dengan misi besar menembus 5 besar.
Sebuah target yang terdengar sederhana, namun di Moto3 itu adalah pertarungan sengit. Lintasan Le Mans terkenal teknis, penuh tikungan sempit dan minim ruang untuk kesalahan. Disinilah mental diuji, disinilah keberanian dipertaruhkan. Namun, Veda tidak mundur, dengan kepercayaan diri yang sedang tinggi. Bukan lagi sekedar bertahan, tapi menyerang. Saya ingin hasil yang lebih baik. Kalimat itu terdengar sederhana, tapi maknanya jelas. Ia ingin naik level. Ia ingin berada di depan bersama para pembalap terbaik. Dan melihat performanya sejauh ini, target itu bukan hal yang mustahil. Namun, satu hal yang harus dihadapi adalah tekanan balapan di Eropa, melawan pembalap tuan rumah dengan ekspektasi yang semakin besar. Sekarang pertanyaannya, apakah ini akan berlanjut di race? Atau tekanan besar di depan publik Prancis akan menjadi ujian sebenarnya? Karena satu hal sudah pasti, bahwa Veda Ega Pratama sudah benar-benar siap bersaing di level tertinggi Moto3. Gila, ini benar-benar naik level. Dari Jerez udah bikin kaget, sekarang di Le Mans datang bawa misi tembus 5 besar. Dan bukan cuma omong doang, tapi performanya di latihan juga udah buktiin. Ini bukan rookie biasa sih, ini calon bintang besar Moto3 kalau konsisten kayak gini. Terus, Travis Pastrana Moto3. Itu bukan julukan sembarangan. Itu udah tanda kalau pedok mulai mengakui kegilaan gaya balap Veda. Dan yang bikin lebih gila, dia nggak cuma nekat, tapi juga cerdas. Ini kombinasi yang bahaya banget buat lawan. Ini sih udah bukan sekedar kejutan lagi. Dari sesi latihan aja udah jadi yang tercepat. Terus targetnya langsung 5 besar. Mentalnya beda banget. Banyak rookie masih cari aman, Veda malah langsung incar depan. Ini mental juara sih menurut gue. Kalau lihat progresnya, ini bisa jadi sejarah buat Indonesia. Dari yang awalnya nggak diperhitungkan, sekarang jadi ancaman serius di Moto3. Dan yang paling keren, dia berkembang cepat banget. Setiap race selalu ada peningkatan. Ini yang bikin semua orang mulai percaya. Gua suka banget sama cara Veda balap. Gak takut ambil resiko tapi tetap terukur. Itu susah banget loh. Biasanya kalau agresif ya ceroboh. Tapi Veda beda. Dia tahu kapan masuk, kapan nahan. Ini skill yang gak bisa diajarin dalam waktu singkat. KTM sampai mulai gelisah, itu udah jadi sinyal besar. Artinya mereka sadar ada ancaman baru, dan ancaman itu datang dari Veda. Kalau tim besar aja udah mulai khawatir, berarti performanya emang gak main-main lagi. Ini yang bikin gua takjub. Dari gaya balap ekstrim sampai hasil yang konsisten, semuanya lengkap. Dan sekarang target 5 besar di Le Mans. Jujur aja itu realistis banget dengan performa sekarang. Bahkan kalau tembus podium juga nggak kaget sih. Yang bikin beda itu instingnya. Banyak pembalap cepat tapi nggak semua punya feeling kayak Veda. Dia bisa lihat celah yang nggak kelihatan dan langsung ambil keputusan. Ini yang bikin overtake dia selalu kelihatan gila, tapi tetap berhasil. Bangga banget lihat perkembangan Veda. Dari awal musim sampai sekarang grafiknya terus naik. Dan yang paling penting, dia nggak kehilangan fokus. Justru makin percaya diri. Ini tanda kalau dia siap bersaing di level tertinggi. Dari julukan Travis Pastrana Moto3 sampai jadi yang tercepat di latihan. Terus bawa misi 5 besar di Le Mans. Ini bukan cerita biasa. Ini perjalanan menuju bintang besar. Kalau ini terus berlanjut, dunia bakal benar-benar kenal nama Veda Ega Pratama. Gila, ini bener-bener naik level. Dari Jerez udah bikin kaget. Sekarang di Le Mans datang bawa misi tembus 5 besar. Dan bukan cuma omong doang, tapi performanya di latihan juga udah buktiin. Ini bukan rookie biasa sih, ini calon bintang besar Moto3 kalau konsisten kayak gini. Terus, Travis Pastrana Moto3. Itu bukan julukan sembarangan. Itu udah tanda kalau pedok mulai mengakui kegilaan gaya balap Veda. Dan yang bikin lebih gila, dia nggak cuma nekat, tapi juga cerdas. Ini kombinasi yang bahaya banget buat lawan. Ini sih udah bukan sekedar kejutan lagi. Dari sesi latihan aja udah jadi yang tercepat. Terus targetnya langsung 5 besar. Mentalnya beda banget. Banyak rookie masih cari aman, Veda malah langsung incar depan. Ini mental juara sih menurut gue. Kalau lihat progresnya, ini bisa jadi sejarah buat Indonesia. Dari yang awalnya nggak diperhitungkan, sekarang jadi ancaman serius di Moto3. Dan yang paling keren, dia berkembang cepat banget. Setiap race selalu ada peningkatan. Ini yang bikin semua orang mulai percaya. Gua suka banget sama cara Veda balap. Nggak takut ambil resiko tapi tetap terukur. Itu susah banget loh. Biasanya kalau agresif ya ceroboh. Tapi Veda beda. Dia tahu kapan masuk, kapan nahan. Ini skill yang nggak bisa diajarin dalam waktu singkat. KTM sampai mulai gelisah, itu udah jadi sinyal besar. Artinya mereka sadar ada ancaman baru, dan ancaman itu datang dari Veda.
Kalau tim besar aja udah mulai khawatir, berarti performanya emang nggak main-main lagi.